perkenalkan, di sini nama saya Pijar Badrianto. Kebetulan saya bertugas di SDN Negeri Karyadadi ini, dan perlu Mbak Ya. ketahui bahwa SDN Karyadadi ini merupakan sekolah penggerak angkatan kedua di Kabupaten Musirawas. Jabatan Bapak di sini sebagai apa, Pak? Saya kebetulan saya mengampu di kelas 4 yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Lama mengajar Bapak di sini berapa lama, Pak? Saya mulai mengajar di sini dari tahun 2021 sampai dengan saat ini. Mulai ya Pak interview kita. Oke, Pertanyaan pertama, apakah Anda memahami tentang kurikulum merdeka? Baik, tentang pertanyaan apakah sudah memahami tentang kurikulum merdeka. Jadi di sekolah penggerak ini perlu Mbak ketahui bahwasanya sekolah penggerak ini di plot untuk menerapkan kurikulum merdeka ini terutama untuk di kelas 1 dan kelas 4-nya. Nah, terkait dengan tingkat pemahaman itu kami dibimbing oleh PSP kami atau fasilitator kami. Jadi diberikan pengetahuan termasuk kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan. Jadi di sini pun kami masih belajar Mbak ya. Jadi tentang kurikulum merdeka ini insya Allah sudah memahami sedikit ya. Bagaimana pandangan Anda tentang kurikulum merdeka? Terkait dengan pandangan saya terhadap kurikulum merdeka ini, saya merasa bagus sekali kurikulum merdeka ini. Mengapa demikian? Karena menurut saya di kurikulum merdeka ini pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi berpusat pada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi siswa ini diberikan kebebasan untuk bagaimana mengeksplorasi pengetahuan mereka. Jadi ada juga proyek penguatan profil belajar Pancasila dan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Itu yang membedakan dari kurikulum sebelumnya. Iya Pak. Perbedaan apa yang mendasar menurut Bapak antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka ini? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, di kurikulum merdeka ini kita memiliki proyek penguatan profil belajar Pancasila dan profil belajar Pancasila. Ya, jadi itu yang mungkin menurut saya membedakan. Jadi di sini kita ada proyeknya, Mbak. Jadi nanti ada proyek-proyek yang dilaksanakan oleh kelas 1 dan kelas 4 yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Apa pergantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum. Terkait dengan apakah itu terlalu cepat atau tidak, menurut saya itu tidak juga, karena memang mengingat kurikulum itu tidak bisa serta-merta langsung begitu dibuat, harus memiliki riset atau yang panjang. Jadi apakah setiap ganti menteri ganti kurikulum itu tentu saja tidak, karena memang urgensi pada tahun-tahun mendatang itu semakin tinggi. Jadi pergantian kurikulum ini menurut saya sudah tepat. Apakah sekolah Anda telah menerapkan kurikulum merdeka? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, untuk penerapan kurikulum merdeka ini sudah, karena kami sekolah penggerak, jadi lebih awal menerapkan. Ya. Kalau iya, sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum merdeka? Sejak ditunjuk menjadi sekolah penggerak angkatan 2 di Kabupaten Musirawas ini. Kurang lebih ini adalah tahun pertama kami, jadi kelas 1 dan kelas 4. Nanti di semester baru ini itu adalah tahun kedua. Ya. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Untuk pelatihan itu sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa kali, mungkin lebih dari 5 kali, atau ini seingat saya itu kalau nggak salah itu, karena kami kan ada selain pelatihan kami juga dibimbing, Mbak, setiap bulan. Jadi kami ada kegiatan refleksi, kegiatan PMO, apa-apa yang menjadi kendala atau menjadi hambatan atau yang belum bisa berjalan, itu kami diskusikan dengan fasilitator. Jadi ada pendampingan, Mbak. Ya. Kalau iya, sudah berapa kali, tingkat apa, dan insit apa yang Anda dapatkan?
tadi ya sudah lebih dari, mungkin saya agak lupa, mungkin bisa jadi lebih dari 5 kali, atau karena kalau untuk pelatihannya sendiri itu kan ini, tapi setiap bulan itu juga ada pendampingnya, jadi ada pelatihannya juga ada pendampingnya untuk sekolah penggerak ini. Nah, kemudian insight atau masukan apa yang apa tadi masukan? Insight apa yang Anda dapatkan? Oh ya, untuk masukan ini ya kita belajar tentang bagaimana, karena ini kan baru, mungkin harus ada pemahaman-pemahaman yang harus kita cari atau kita gali untuk bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka ini dengan baik dan benar, dengan bimbingan oleh fasilitator dan kolaborasi dengan sekolah penggerak yang lain. Kalau tidak, alasan apa yang menjadi kendala? Kalau tidak ini maksudnya apa? Kalau tidak ini Pak, kalau tidak mengikuti kurikulum Merdeka pelatihan. Oh, alhamdulillah untuk sekolah penggerak ini ada kegiatan-kegiatan pelatihan itu Mbak. Jadi sangat membantu kami untuk bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah kami. Ya Pak. Bagaimana implementasi proyek kurikulum Merdeka dalam pembelajaran di kelas Bapak? Ya, untuk implementasi proyek ini itu kebetulan tahun ini kami menerapkan tema hidup berkelanjutan. Ya. Itu terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di sekitar SDN Negeri Karyadadi ini. Jadi kami membuat proyek di semester ini, kami membuat paving block atau apa itu namanya yang untuk parkir itu dari sampah plastik. Iya Pak. Proyek apa saja yang pernah Bapak lakukan? Selama ini kami masih konsentrasi dengan pengelolaan sampah. Namun ini untuk kelas 4, namun untuk kelas 1 itu ada berbeda. Jadi kami kelas 1 itu berbeda dengan kelas 4. Jadi kami memilih 2 tema, khusus untuk kelas 1 sendiri dan khusus untuk kelas 4 sendiri. Jadi selama semester 1 dan semester 2 ini kami berpusat pada pengelolaan sampah atau limbah sampah yang ada di sekitar SDN Negeri Karyadadi ini, khususnya sampah plastik. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Untuk kegiatan apa namanya tadi? Profil pelajar Pancasila. Jadi karena setiap pembelajaran itu harus memunculkan apa namanya profil pelajar Pancasila ini. Jadi setiap ini kami terus memasukkan setiap kegiatan pembelajarannya, karena tidak hanya cuma 1 atau 2, kadang ada beberapa yang harus dikolaborasikan. Jadi tidak bisa untuk 1 atau 2 saja. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum Merdeka? Harapan untuk sekolah melaksanakan kurikulum Merdeka ini ya itu tadi Mbak, sebagai sekolah penggerak kami berharap bahwa SDN Karyadadi ini bisa menjadi pionir atau contoh untuk SD-SD di sekitaran SD terdekat, terutama untuk di Purwodadi sendiri. Jadi alhamdulillah untuk SDN Karyadadi ini sudah menjadi SD penggerak satu-satunya di Kecamatan Purwodadi. Jadi harapannya kami bisa nantinya bisa membagikan informasi terkait dengan kurikulum Merdeka ini secara utuh kepada teman-teman yang mungkin belum menerapkan sampai dengan saat ini. Apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya? Ya, nah terkait dengan kurikulum Merdeka ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Saya menganggap benar, karena gimana? Karena pembelajaran yang dilaksanakan di kelas itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Jadi peserta didik diberikan waktu atau kesempatan yang seluas-luasnya untuk mereka mengeksplorasi apa yang mereka ingin pelajari di kelas 4 sesuai dengan fase yang sudah dibagi menjadi 3 fase tadi, fase A, B, dan C. Untuk kelas 4 sendiri masuk ke fase B. Jadi
Jadi siswa itu diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi konsep yang ada di kelas 4 itu. Mungkin itu. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Ya, nah ini merupakan tahun pertama kami melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Masih tahap dalam pembelajaran, tapi alhamdulillah untuk interaksi siswa dan guru itu terjalin dengan baik karena adanya penerapan kurikulum Merdeka itu di kelas kami. Apakah sebelum mengajar Anda memakai CP, ATP, atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Untuk CP, ATP, dan modul pembelajaran itu tentu saja karena bagaimana kita bisa mengajar di kelas dengan baik tanpa adanya CP, ATP yang sudah ada harus dibuat dulu baru kita bisa menerapkan di kelas. Mungkin itu. Apa yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum Merdeka? Ya, jadi modul ajar itu kalau dulu modul ajar yang sekarang itu namanya modul ajar, kalau dulu itu RPP. Jadi setiap di modul ajar itu adalah kegiatan pembelajaran pada hari itu, Pak. Misalkan hari ini misalkan modul ajar. Nah, kita untuk mengajar itu harus sebenarnya harus membuka harus sesuai dengan modul ajar pada hari tersebut. Apakah Anda membuat RPP kurikulum 13 atau modul kurikulum Merdeka sendiri, atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKG kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Baik, terkait dengan pertanyaan ini, sebagai sekolah penggerak angkatan 2 ini adalah tahun pertama kami mengambil referensi dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Jadi kami mengambil dan disesuaikan dengan sekolah. Jadi kami mengambil kemudian disesuaikan dengan sekolah dengan kolaborasi antara guru dan kepala sekolah. Jadi melalui pengawasan guru dan kepala sekolah kami terus berkolaborasi bagaimana mengembangkan modul pembelajaran ini yang berpusat kepada siswa yang khususnya di SDN Gergaret tadi. Bagaimana Anda memasukkan unsur literasi, scientific, HOTS, P5, keterampilan abad 2021 di dalam modul yang Anda buat? Jadi untuk kegiatan pembelajaran atau kegiatan literasi dan yang lainnya ini kami cantumkan di modul pembelajaran. Jadi setiap kita mau masuk ke kelas itu kegiatan ini harus ada. Jadi kayak kegiatan P5 dan keterampilan itu ada masuk ke dalam modul ajar tersebut. Apakah Anda menemui hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusinya? Ya, untuk hambatan pembuatan modul pada awalnya memang karena baru kami memang bingung. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, terus adanya bimbingan dari PSP, kemudian pada akhirnya mulai untuk ternyata modul pembelajaran itu harusnya seperti ini, modul yang baik itu seperti ini, yang harus sesuai dengan lingkungan atau sesuai dengan peserta didik gitu. Berarti setiap pertemuan itu Bapak buat modul apa tidak, Pak? Kebetulan untuk modul itu kan kami ambil di PMM, tinggal disesuaikan saja. Jadi dalam satu pembelajaran itu dibuat modul pembelajaran. Apakah Anda adalah seorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah Anda? Untuk apakah saya sudah guru penggerak? Belum, Pak. Belum sebagai guru penggerak. Alasannya, Pak? Alasannya karena yang pertama itu kemarin saya sudah mencoba melihat di ramat pendaftaran itu, tapi karena memang masa kerjanya belum cukup. Apakah sekolah Anda adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Baik, untuk seperti yang sudah Mbak ketahui tadi, bahwa kami adalah sekolah penggerak, kemudian kontribusi terhadap
guru itu sangat berkontribusi besar, karena sebagai sekolah penggerak kita diberikan pelatihan sumber daya manusia. Jadi kami dilatih untuk bagaimana menerapkan kurikulum merdeka ini dengan baik. Kemudian kontribusi terhadap siswa juga berdampak, Mbak. Jadi pembelajaran ini ketika sudah bertransisi menjadi kurikulum merdeka ini, pelan-pelan siswa itu mulai belajar. Walaupun ini adalah tahun pertama, memang ada transisi yang mungkin agak kaget, karena pembelajarannya yang tadinya adalah K13 sekarang kembali ke mata pelajaran kurikulum merdeka ini. Jadi ada beberapa orang tua wali yang sekarang kita udah nggak K13 ya Pak, gitu. Dia ada sedikit dampak. Jadi siswa juga terlihat agak antusias gitu, ada sesuatu yang baru. Jadi mereka ini ternyata adalah kurikulum merdeka. Jadi mereka sedikit ada antusias gitu. Apa yang Bapak lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Kegiatan awal pembelajaran yang pertama kali yaitu adalah sama seperti kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu adalah persepsi, di mana kayak absensi dan lain sebagainya itu. Kemudian biasanya melakukan kegiatan atau tepu atau apa yang membuat siswa itu lebih bersemangat untuk kegiatan pembelajarannya. Breaking lah. Model atau pendekatan atau strategi atau metode atau teknik atau taktik apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran? Bagaimana implementasinya? Di kelas 4 itu guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi siswa diberikan kebebasan sesuai dengan materi yang ada, mengeksplorasi konsep. Jadi guru ini hanya mengarahkan. Jadi siswanya itu mulai dibentuk dalam satu kelompok-kelompok. Kemudian siswa itu diberikan materinya, kemudian dia mengeksplorasi konsepnya sendiri. Jadi gurunya itu ketika ada pertanyaan, siswa membimbing siswa ke arah yang sesuai dengan konteks materi yang ada. Jadi kesimpulannya Bapak pakai strategi apa? Strategi based learning. Apa saja buku pegangan yang Anda atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Untuk buku pegangan ini sudah disediakan di sekolah. Itu buku yang dibeli di Siplah, itu ada di Kementerian Pendidikan. Media apa saja yang Anda pernah buat dan sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Media yang sering dibuat dalam kegiatan pembelajaran, karena ini transformasi energi, transformasi digital ini kebanyakan saya menggunakan kalau nggak PPT atau video, jadi menggunakan infocus. Aktivitas apa yang Anda lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Kegiatan aktivitas yang saya lakukan di kegiatan akhir pembelajaran itu, yang pertama itu adalah mengingatkan untuk kegiatan besok hari, kemudian memberikan nasihat-nasihat supaya mereka bisa belajar di rumah dengan ini tuh. Tidak ada kegiatan lain ya Pak, seperti sebelum kita penutup ada ini dikasih ice breaking, nggak ada ya Pak? Di awal tadi Pak. Bentuk penilaian apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran? Penilaian yang saya gunakan itu penilaian sumatif dan formatif. Kemudian di awal kegiatan pembelajaran itu, ketika masuk ke kelas awal-awal, misalkan kelas 4 awal itu dilakukan tes diagnostik untuk mengetahui tingkat kemampuan awal siswa. Jadi setelah masuk ke kelas 4 diberikan pertanyaan awal sejauh mana tingkat pemahaman siswa, kemudian dikelompokkan menjadi 3 kelompok, itu ada high, middle, low ya. Jadi tingkat kemampuan siswa itu dibagi menjadi 3, ada yang sedang, ada yang tinggi, dan ada yang lambat.
Apakah Anda menemui hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya? Sejauh ini karena kami terus berkolaborasi dengan baik sesama guru maupun kepala sekolah maupun fasilitator, belum ada hambatan terkait dengan penilaian tersebut. Kapan saja Anda melakukan penilaian? Untuk penilaian ini dilakukan ketika akhir bab, ya akhir bab itu dilakukan penilaian, kemudian di semester, kemudian kegiatan sehari-hari itu juga dinilai kegiatannya untuk apa, misalkan mengerjakan apa itu dinilai. Jadi ada nilai harian, ada juga nilai setiap habis pembelajaran satu bab, kemudian juga ada penilaian semester. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau lainnya? Ya, untuk pengembangan soal ini karena kami ada sejenis kolaborasi dengan sekolah penggerak lain, ya bisa disebut dengan KKG khusus untuk sekolah penggerak ini. Kebetulan kami mengembangkannya secara bersama-sama. Bagaimana membuat soal yang sesuai dengan peserta didik, karena kita ini kan berada di desa, mungkin masih sama juga masalahnya. Jadi soal itu masih ada sedikit kesamaan. Jadi dikembangkan dengan KKG. Bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? Untuk pengembangan soal ini tentu saja disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan lingkungan peserta didik. Jadi lingkungan tadi kan modulnya disesuaikan dengan peserta didiknya juga. Jadi soalnya juga disesuaikan dengan lingkungan peserta didiknya. Jadi di daerah pedesaan, jadi soal-soalnya itu ya berkaitan dengan misalkan di lingkungan pedesaan juga gitu. Hanya itu Pak, pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak sudah mau diwawancarai.